Halo, kembali lagi di Soul Project Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial sebelumnya yang berkenaan dengan bagaimana caranya membuat virtual reality basic dengan Unity. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat lanjutannya, yaitu membuat bagaimana caranya membuat loading jeda atau yang biasa kita sebut dengan splash screen ya di Unity. Oke, langsung aja. Kita melanjutkan file Unity yang kemarin. Ini adalah file Unity yang kemarin. Sekarang saya akan membuat skin baru untuk membuat splash screen-nya. Oke. Saya file, lalu new skin. Oke, ini adalah skin baru di file virtual reality yang sudah kita bikin di video sebelumnya. Oke. Di sini sudah tersiap main kamera dan directional light. Ini untuk pencahayaan, dan main kameranya ini nanti digunakan untuk sebagai kamera looknya di splash screennya kita. Terus ya langsung aja kita akan mencoba untuk membuat backgroundnya dulu. Jadi untuk splash screen ini kita membutuhkan background dari objek 3D plane ya. Jadi langkah game object, lalu masuk ke 3D object, lalu kita pilih plane. Oke, di sini kita sudah terdapat plane-nya. Ini saya coba untuk scroll. Kita lihat di main kameranya, saya klik lagi main kameranya ini. Di sini terlihat bahwa di kamera preview-nya ini sudah terlihat ada objek plane-nya, tapi posisinya itu tidak tegak lurus dengan kameranya ini. Jadi si kamera ini tidak bisa mengcover keseluruhan objek plane-nya ini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kamera ini bisa mengcover semua objek plane-nya itu? Kita dapat mengatur rotasi dari kamera ini agar dia menembak kameranya itu selaras dengan objek plane-nya ya. Di bagian inspektor di main kameranya ini, di bagian rotation, saya coba ketikkan di sumbu X-nya itu 90 derajat. Oke. Nah, di sini kita klik sumbu Y-nya di sini. Oke. Lalu kita tarik sumbu Y-nya di kameranya. Ya. Nah, kita bisa lihat. Oke, saya tarik seperti ini. Saya tarik yang tanda panahnya ini ya. Di bagian kamera preview kita bisa melihat bahwa sekarang kameranya itu sudah full mengcover plane-nya. Tapi masalahnya adalah di bentuk plane-nya ini dia itu masih oversize. Jadi kameranya itu tidak mengcover keseluruhan, hanya mengcover bagian tertentu pada objek plane-nya ini. Jadi sekarang kita harus mengatur bentuk dari plane-nya ini agar porsi dari perseginya ini masuk semua ke kamera look-nya. Oke. Saya klik ini, icon yang ini untuk scaling. Saya coba untuk kecilkan dulu. Saya tarik ke tengah. Ini untuk scale total, lalu saya scale di sumbu Z. Oke. Terus kita kira-kira dulu. Nah, misal seperti ini, bisa kurang yakin, kita bisa mengeceknya di main kameranya. Oke, di bagian main kameranya di sini objek plane-nya sudah kecil, tapi terlalu kecil, maka coba saya posisikan. Nah, oke. Kira-kira seperti ini. Saya rasa ini sudah
posisinya udah lumayan bagus. Kita bisa mengeceknya dengan cara kita bisa menambahkan gambar di backgroundnya ini. Kebetulan saya sudah menyiapkan sebuah gambar di sini, di bagian desktop. Bentar, nah ini saya sudah buat untuk backgroundnya. Ini saya coba untuk menarik tekstur ini ke dalam objek plane-nya. Nah, lalu kita cek di main kameranya. Oke. Atau bisa dicek di gamenya ini. Oke, kita bisa melihat di sini bahwa backgroundnya itu sudah muncul semua ya, udah kelihatan semua. Ini menandakan bahwa kamera sudah mengcover hampir keseluruhan bentuk plane yang sudah kita atur tadi. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa posisinya sepertinya backgroundnya terbalik. Jadi saya akan mencoba untuk merotasi kameranya. Oke, saya coba untuk merotasi kameranya. Atau saya rotasi aja plane-nya ini ke 180 derajat. Oke, coba ya. Oke, saya sudah merubah sudutnya, mengubah sungguh putarnya ke 180 derajat di sungguh Y ya. Kita coba di main kameranya lagi. Oke, kamera previewnya sudah. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa posisinya udah betul. Sekarang kita membuat aset untuk scriptnya. Jadi kita bisa klik kanan di bagian asetnya ini. Bisa klik aset, saya klik kanan di bagian sini. Lalu saya pilih sisam script. Saya kasih judul splash screen. Atau kalian bisa ganti judulnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, saya langsung aja mendelete ini semua bagian di sebelah sini. Lalu kalian bisa menirukan semua script yang nanti akan saya ketikkan. Oke, ini adalah script yang barusan saya buat. Saya akan jelaskan secara sedikit. Jelaskan sebentar. Jadi di bagian ini flow timernya itu adalah jeda untuk splash screen-nya. Di sini saya ambil 3 detik. Lalu di bagian ini load level-nya ini adalah hyperlink dari skin splash screen-nya. Jadi kalau di dalam Unity itu urutan hyperlink-nya itu dimulai dari 0. Jadi splash screen-nya itu ada di urutan paling atas. Splash screen itu berarti di urutan nomor 0, dan di urutan nomor satunya itu adalah si virtual reality-nya, aplikasi virtual reality-nya. Jadi selama 3 detik dia akan jeda. Setelah jedanya berakhir, maka dia akan
hiperlinkkan di skin nomor 1. Oke, add current skin nomor 1. Oke, saya coba untuk save. Oke, ini saya close saja ya, jadilah di sini. Oke, habis itu saya drag saja splash screen bahasa C-nya itu di main kamera. Oke, saya cek di main kameranya. Oke, tanda-tanda bahwa scriptnya itu berhasil di sini di bagian ini ada splash screen, ada tambahan splash screennya. Di sini kita bisa atur timernya, kan tadi kita sudah membuat 3, tapi kita bisa ganti, misal ganti 4 atau 5, terserah kalian ya. Misal di sini saya ganti ya 3 aja lah kayak tadi. Setelah itu saya file, saya build and setting. Oke, nah di bagian ini saya add current. Oh iya, saya save dulu. Saya kasih nama, misal namanya adalah splash screen. Oke, seperti ini ya. Saya tarik ke atas. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa di sini urutannya adalah 0, 1, 2 sampai terakhir ya, seterusnya. Jadi pembacaannya itu dari skin ke 0. Makanya tadi saya membuat hyperlinknya adalah application.load level 1. Nanti dia setelah 3 detik dia akan jadinya ke sini. Oke, setelah itu Android sudah platformnya di bagian ini kemarin di video sebelumnya sudah di setting. Sekarang kita tinggal build. Kita kasih nama show splash screen. Save. Oke, ini sudah selesai, udah jadi APK lagi. Sekarang saya akan mencoba untuk menginstal aplikasi yang barusan kita bikin ini, splash screen-nya ke HP Android. Dan jadinya seperti ini. Oke, ini adalah aplikasi yang tadi sudah kita build. Sekarang saya coba untuk menginstalnya. Oke, saya install. Oke, aplikasinya sudah terinstall. Sekarang saya coba untuk open aplikasinya. Oke, aduh. Setelah Unity, dia akan masuk ke splash screen-nya ini. Dia terlihat seperti loading. Setelah jeda 3 detik, nah maka dia akan langsung masuk ke virtual reality-nya. Ya mungkin itu dulu untuk tutorial Unity kedua ini untuk pembuatan virtual reality game. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka video seperti ini, kalian bisa like, bisa komen di bawah, bisa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe juga agar bisa tahu video terbaru berikutnya. Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa.